Silakan Rocky. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggit Heliosinova di siaran Bongas Ngerumpi, ngobrol untuk merealisasikan mimpi. Ya teman-teman, seperti biasa di hari Jumat, siaran Bongas Ngerumpi di fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro setiap jam 3 sore hadir kembali menemani teman-teman semuanya yang sekarang mungkin sedang santai di rumah masing-masing. Dan teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dan teman-teman, saat ini saya sedang ditemani dengan seorang remaja putra perwakilan dari Kecamatan Bongas yang akan menemani saya di siaran hari ini. Nah, sebelum saya lanjut ke topik pembahasan selanjutnya, alangkah lebih baiknya narasumber kita hari ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, silahkan nih kepada Akang, silahkan perkenalkan terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Wijayanto. Umur masih 18, masih sekolah juga di SMK Negeri 1 Bongas. Buat alamat di Desa Cipaat, Blok Soga. Ya, terima kasih nih. Mbak manggilnya Wijayanto aja ya. Iya. Ya nih, jadi Wijayanto ini merupakan Duta Kespro Kecamatan Bongas tahun 2020. Ini Wijayanto terpilih dalam pemilihan Duta Kespro dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia tahun 2020 Kecamatan Bongas. Nah, teman-teman, seperti biasanya nih, teman-teman yang sudah hadir dalam siaran Bongas Ngerumpi hari ini, silahkan untuk menyatakan hadir di kolom komentar. Kemudian jangan lupa share siaran Bongas Ngerumpi hari ini supaya lebih banyak lagi yang menonton. Kemudian juga jangan lupa untuk tag 5 orang teman di kolom komentar atau ajak teman-teman yang lainnya untuk menonton siaran Bongas Ngerumpi hari ini. Dan tonton siaran dari awal sampai akhir karena nanti di akhir sesi ya, Wijayanto akan ada Kuis. ya, akan ada pertanyaan kuis yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini. 3 pertanyaan kuis untuk 3 orang penonton yang beruntung yang berhasil menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Nah, ini nih, Wijayanto sudah ada 2 orang yang menyatakan hadir. Ini ada Zahrani Mun hadir. Nah, Zahrani Mun ini merupakan penggemar setianya Bongas Ngerumpi. Dia sekarang sedang berada di negara orang, ibaratnya pejuang ini ya. Semoga tetap sehat selalu nih. Amin. Untuk Zahrani Mun. Kemudian ada Nawi Sanjaya hadir. Oke, ini terima kasih. Dan untuk yang lainnya, ini sudah banyak yang menonton tetapi yang daftar hadir baru 2 orang. Ini sayang banget ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke obrolan kita hari ini. Kenapa sih gitu seorang Duta Kespro kita undang hari ini? Jadi memang untuk Duta Kespro ini akan menjabat selama satu periode ya, 1 tahun, dari Desember 2020 sampai Desember 2021. Ya, berarti memang 1 tahun ya. Nah, semoga Wijayanto ini dapat menjalankan perannya sebagai Duta Kespro Putra Kecamatan Bongas dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya, oleh karena itu siaran Bongas Ngerumpi hari ini judulnya sudah kelihatan bahwa kita mengangkat tema untuk merealisasikan mimpi Duta Kespro Putra Kecamatan Bongas. Jadi Wijayanto akan menyampaikan mimpi-mimpinya melalui siaran Bongas Ngerumpi hari ini. Nah, langsung saja nih. Oke, langsung saja ini untuk pertanyaan yang pertama nih. Bagaimana nih perasaannya Wijayanto terpilih menjadi Duta Kespro Putra Kecamatan Bongas tahun 2020? Perasaan yang pertama pasti senang ya, karena bisa terpilih, bisa menjadi Duta Kesehatan Reproduksi Kecamatan Bongas. Terus bangga juga
bisa jadi perwakilan dari Kecamatan Bongas. Terus ya ada rasa takutnya juga sih, takutnya tuh kan jadi begitu juga ada program-program yang harus dijalankan, Iya, betul sekali. takutnya tuh nggak bisa menjalankan. Ya ini mah insya Allah sebisa mungkin menjalankan program-programnya. Amin. Oke, jadi memang Duta Kespro ini ibaratnya punya program kerja gitu ya, Ya. punya rencana kegiatan. Nah, sebelum kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya nih Wijayanto, tadi perasaan Wijayanto ada perasaan takut karena Iya, ibaratnya takutnya apa yang sudah Wijayanto rencanakan itu tidak bisa terlaksanakan. Nah, oleh karena itu sebenarnya Duta Kespro Kecamatan Bongas kan milik Kecamatan Bongas gitu. Artinya di dalamnya ada Yayasan Kusuma Bongas, ada pemerintahan Kecamatan Bongas terutama, terus ada UPTD Puskesmas Bongas, ada UPTD Puskesmas Sidomulyo Sidomulyo. juga. Kemudian mungkin akan ada juga ibaratnya UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempunyai program PIK-R ya Iya. di masing-masing desa. Kemudian juga pokoknya banyak mitra-mitra di Kecamatan Bongas yang siap membantu. Nah, harapannya Wijayanto nih sebagai Duta Kespro, apa yang Wijay harapkan dari mitra-mitra atau stakeholder di Kecamatan Bongas, Wijay? Oke, harapan Wijay semoga bisa lancar dalam melaksanakan program-programnya, terus bisa bekerja sama juga, Iya, bisa saling membantu agar program-programnya dijalankan bisa dengan lancar. iya, oke, siap. Jadi memang tadi ya untuk Ya. pelaksanaan program tentu harus dengan kerjasama dengan semua lini Iya. ya, termasuk para remajanya juga ya. Iya benar. Ya, itu dia. Dan memang menjadi Duta Kespro ini bukan suatu hal yang mudah karena tadi ya ada rencana kegiatan, ada tugas yang harus diemban oleh Wijayanto sebagai Duta Kespro, yang nantinya juga Wijayanto akan bekerja sama dengan Duta Kespro Putri ya. Iya. Nanti masih rahasia. Iya. Minggu depan akan kita datangkan orangnya gitu loh. Nah, ini sebagai Duta Kespro nih, tadi Wijayanto ngomong-ngomong soal masalah rencana kerja atau rencana kegiatan. Iya. Apakah ada gitu berhubungan dengan visi dan misi Wijayanto sebagai Duta Kespro? Boleh kita tahu gitu visi misi Visi-misi. Wijay? Ya. Oke, buat visi misinya tuh udah lama ya kan. Wijay nyalon Duta Kespro juga bukan tahun sekarang juga, Iya, dari tahun 2018. iya, Visi misinya masih tetap sama. iya, Buat visinya memposisikan Duta Kespro Kecamatan Bongas sebagai remaja ataupun generasi muda yang dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan dan membagi pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. iya, Nah, buat misinya yang pertama itu bekerja sama dengan instansi atau lembaga-lembaga yang terkait. Tadi sudah dibahas seperti UPTD Puskesmas Kecamatan Bongas, UPTD Puskesmas Sidomulyo, iya, pihak yayasan juga, terus dari pihak-pihak yang lainnya. iya. Lanjut melaksanakan sosialisasi potensi kesehatan reproduksi kepada remaja yang lainnya. Mm-mm. Jadi sebenarnya Duta Kespro ini fungsinya sebenarnya sangat luas ya Mbak ya, Iya, sangat betul. berperan aktif sekali. Iya, Jadi seharusnya Duta Kespro itu mensosialisasikan bukan hanya dalam lingkup pendidikan iya, atau lingkup sekolah saja. Kita harus berani mensosialisasikan lingkup luar atau keluar dari sekolah, misalkan di masyarakat. iya, Di masyarakat juga tentunya banyak sekali remaja-remaja yang butuh tentang informasi yang sangat bermanfaat. iya, betul sekali. Terus yang terakhir, Mm-mm. mampu mencegah dan menghindari pengaruh negatif dari nafsa, seks bebas, dan kenakalan remaja. Nah, ini sangat penting sekali. Sebagai Duta Kespro atau Duta Kesehatan Reproduksi, kita harus mampu mencegah. Yang pertama itu negatif dari nafsa. Iya, Banyak sekali zaman sekarang para remaja-remaja, namanya juga remaja ya Mbak, masih Iya, mau betul. mencoba-coba gitu. nah itu dia. Keinginannya itu ingin ini. Jadi kita tuh harus bisa mencegah pergaulan bebas lah. Iya, betul. Jadi memang ini visi dan misi sudah lama dan memang akan Iya. siap dilaksanakan Iya, di tahun direalisasikan. ini. Ya, semoga saja ini visi dan misinya Wijayanto dapat terlaksana satu demi satu. Iya. Karena memang visi dan misinya sangat luar biasa sekali tujuannya itu loh. Karena susah ya, sangat sulit sekali untuk merubah perilaku atau menyadarkan istilahnya ya Wijayanto ya, menyadarkan seseorang untuk lebih ke arah yang
positif gitu, karena banyak pro dan kontranya gitu kan. Nah, ini dia nih, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini kita bisa bacakan dulu beberapa teman-teman yang sudah hadir. Tadi ada Zahrani Mun, ada Nawi Sanjaya, terus ada nih Muhammad Arif Al-Farizi, ada Alan Hendra Pamungkas, kata Muhammad Arif, Wijay love you katanya. Love you too. Muhammad Arif nih satu sekolah, Satu sekolah, satu angkatan, satu kelas. jalan. Enggak, kalau Muhammad Arif beda jurusan. Oh, beda Tapi jurusan. ketemu di ekskul terus Iya. jadi dewan ya gitu, udah ada chemistry iya, gitu, udah. satu pemikiran berarti ya. Oke, terus juga ada Abdi Ibrahim. Anak Pas live kerja, salam kanggo petugas Yayasan Kusuma Bongas. Ya, salam Salam. kembali. Kenal ya, Jai? kenal. Alumni SMK Alumni. ya. Kebetulan juga Abdi Ibrahim ini merupakan Piradukater juga, alumni, sekarang jadi alumni PE ya. Kemudian ada Konita Amalia nih dari Yayasan Kusuma Buana Jakarta. Ada Odista Reka Prasetra. Nah, ini dari komunitas XTC ya. Nah, selanjutnya nih Wijayanto, tadi sudah ada visi dan misi nih. Tadi karena sudah ada visi dan misi, sudah memiliki rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Sepertinya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan itu lebih ke arah pencegahan ya. Iya. Pencegahan dan peningkatan pengetahuan, sosialisasi. Tadi ada yang di sekolah dan harapannya bisa ke masyarakat juga ya. Iya. Nah, ini bagaimana strategi yang akan Wijaya lakukan sedangkan saat ini gitu loh masih masa pandemi COVID-19. Sekolah saja tadi di awal gitu kan bahwa masa pandemi COVID-19 ini bukan memaksa ya, memang mengharuskan kita untuk tidak melakukan kegiatan yang sifatnya berkumpul gitu loh. Gimana nih strateginya Wijaya? Buat strateginya mengingat masa pandemi, kita nggak boleh desok-desu gitu ya. Kita harus ya pertama lewat daring dulu, kan nggak boleh kumpul-kumpul gitu. Iya. Lebih difokuskan lewat media sosial. Yang pertama ya kayak share-share di Facebook, terus di WA, di grup-grup gitu. Terus Ija juga sering kalau di media sosial itu lewatnya tuh lebih sering di WhatsApp, lebih aktif di WhatsApp. Ya, walaupun di Facebook penggunanya banyak, tapi di Facebook agak gimana ya, kan di Facebook remaja sekarang tuh Facebook tuh hanya buka Facebook terus langsung keluar. Kebanyakan tuh sehari-hari bukanya tuh WhatsApp, karena apa-apa pesan atau apa lewatnya tuh WhatsApp. Jadi lewat grup WhatsApp di-share informasi-informasi, terus ya kayak gitu. Pernah video call grup juga, lewat video call grup bisa membahas hal-hal yang positif. Jadi memang sekarang nyatanya si remaja itu lebih sering buka WhatsApp daripada buka Facebook gitu ya. Ya, jadi memang selama masa pandemi COVID-19 ini remaja-remaja itu banyak mengalami peningkatan kreativitas ya. Bukan kalau dulu belajar di sekolah berangkat dari jam masuk jam 7, pulang jam setengah 4 sore, di sekolah full belajar gitu, dengan ibaratnya dengan ada bapak ibu guru. Sekarang remaja itu dituntut untuk belajar mandiri di rumah dengan meningkatkan pengetahuannya gitu melalui teknologi ya tadi. Makanya pemanfaatan teknologi itu sangat penting, dan daring ini strategi yang memang kita laksanakan juga. Sebagai salah satu contohnya adalah siaran Bongas Ngerumpi hari ini ya Jaya. Karena memang selama masa pandemi COVID kita memang tidak ada lagi kegiatan tatap muka, kecuali memang kegiatan-kegiatan yang sifatnya penting seperti kemarin ya. Penyerahan hadiah itu kita laksanakan secara tatap muka, tapi untuk kegiatan yang lainnya itu kita lakukan secara daring. Gitu. Termasuk kemarin untuk peringatan Hari AIDS Sedunia khasnya juga virtual ya kemarin virtual. Kita ya sangat berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya yang memang tapi memang gimana nih pendapat Wijayanto, apakah kegiatan virtual Hari AIDS Sedunia atau Virtual World AIDS Day itu kemarin itu apa yang harus dievaluasi atau apa yang harus diperbaiki, atau gimana, ada kesan dan pesan nggak terkait Virtual World AIDS Day tahun kemarin ini Jai?
buat hari AIDS buat tahun ini memang sih nggak seramai tahun-tahun kemarin, karena tahun-tahun kemarin kan tatap muka gitu. Iya, betul. Banyak sekali peserta-peserta yang berminat, terus dari sekolah-sekolah juga minat sekali karena berhubung masa pandemi jadi kita virtual. Tapi tidak memungkinkan atau bukan membatasi, walaupun lewat virtual juga para remaja-remaja Bongas juga aktif atau berperan aktif juga dalam Hari AIDS Sedunia ini. Iya, sangat-sangat senang sekali Iya. juga kemarin. Luar biasa ya, jadi ternyata memang banyak sekali yang banyak sekali yang walaupun tidak seramai kemarin, tetapi tetap gaungnya, semangatnya para remaja Kecamatan Bungas itu masih terjaga untuk memperingati Hari AIDS Sedunia. Ya, kemudian nih tadi sebenarnya sebelum menjadi Duta Kespro Kecamatan Bongas ini, Wijayanto kan berangkat itu dari peer educator ya, dari pendidik sebaya. Kalau nggak salah Wijaya itu terlibat dari SMP ya. SMP kelas berapa Jay? Boleh cerita nih? Iya boleh nih, langsung aja. Iya, langsung aja. Silakan nih Wijayanto nih, ceritain dari awal gimana nih? Pertama tuh Wijay jadi belum jadi PE ya, belum tahu apa itu PE, apa itu HIV AIDS, nafsa, gender dan yang lainnya pada saat masih kelas 8 SMP. Iya. Pada saat itu Hari AIDS Sedunia dirayakan atau dilaksanakan di Bongas Jamban. Bongas Jamban. Oh, di SMP Darus Ada ya? Itu kan Hari AIDS pertama. Iya, itu Hari AIDS Sedunia tahun pertama. Itu tuh enggak ikut serta tapi tahu itu ada lomba atau ada perayaan Hari AIDS Sedunia di situ tuh. Nah, itu tuh belum ikut serta, belum jadi PE juga. Terus, nah habis itu ada perekrutan PE baru kan Mbak? Iya, betul. Nah, kebetulan Wijay dari SMP itu kan aktif organisasi. Terus dipanggil sama guru kader waktu SMP. Wijay jadi perwakilan dari SMP. Bu, jadi perwakilan apa gitu? Jadi PE. Pada saat itu apa Bu? Iya. Pada saat itu masih siapa Ibu? Ibu Anita. Oh, masih Ibu Anita. Sampai saat ini berarti ya SMP 2. Ya, terus dilanjutkan. Terus Wijay nanya kan, Bu, PE itu apa sih Bu? Kan nggak tahu. Terus Wijay datang aja nanti ke Aula Kecamatan Bongas, nanti ada pelatihan. Wijay tinggal datang, terus ada aja. Terus Wijay juga bakalan tahu sendiri. Wijay nurutin dong. Wijay datang. Terus di aula itu pas pertama kali pelatihan bener-bener nggak paham, nggak ngerti sama sekali apa itu PE, masih malu-malu buat bicara juga, masih diam-diam aja, nggak malu-maluin sekarang ya. Enggak lah, sekarang lebih percaya diri dong. Iya, terus pelatihan gitu, udah beberapa hari ya Mbak pelatihan, udah jadi PE. Oh, jadi PE tuh kayak gini, jadi peer educator, pendidik sebaya, terus tahu sih tugas PE, fungsi PE. Nah, setelah itu beranjak kelas 9 masih jadi PE, alhamdulillah. Terus lulus dari SMP, masuk ke SMK Bongas, alhamdulillah direkrut lagi dari pihak SMK buat jadi perwakilan dari SMK juga, dan sampai sekarang kelas 3 masih jadi PE. Berarti berapa tahun tuh? Udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Iya. Ini 5 tahun betah banget ya. Ya, nah tadi PE itu kan punya peran dan fungsi ya, Wijayanto. Nah, apa sih kegiatan-kegiatan yang sudah Wijayanto lakukan sebagai PE selama 5 tahun tadi? Ada nggak gitu loh kegiatan-kegiatan yang boleh diceritain nggak? Kalau kegiatan yang sudah dilakukan banyak sih. Iya. Ya banyak tuh kayak sosialisasi. Pas masih SMP sosialisasi masih di lingkup sekolah SMP, nggak berani keluar gitu, masih kelas per kelas. Terus lewat organisasi juga kan, aktif di organisasi gitu. Iya betul. Sosialisasi di organisasi, terus udah masuk SMK nih, harus tampil beda dong. Iya. Kan nggak mungkin kita tuh aksinya tuh di sini-sini aja gitu. Kita tuh harus oke lah, kita coba-coba keluar gitu, nyoba keluar, tapi keluar juga masih lewat organisasi. Iya. Berarti memang mengintegrasikan antara peer educator dengan organisasi yang Wijaya ikuti. Ini strateginya luar biasa banget, 5 tahun loh jadi PE ya. Ngapain aja gitu loh. Ya ini
nih, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini bagi para sobat repro jangan sampai lewatkan siaran hari ini karena seperti biasanya di akhir sesi kita akan ada pertanyaan kuis berhadiah pulsa senilai Rp25.000 untuk para penonton yang bisa menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Dan selain itu juga akan ada pemilihan penonton interaktif yang aktif selama siaran berlangsung. Nah, para penonton nih ya Jay, boleh nggak nih kalau mau tanya sama Wijayanto boleh? Boleh sekali. Tuh, kata Wijayanto boleh. Wijayanto sebagai Duta Kespro itu walaupun memang sasarannya tadi di sekolah, tetapi memang Wijayanto juga menginginkan untuk menjangkau teman-teman yang memang berada di luar sekolah, dalam artian di masyarakat ya. Itu jadi teman-teman boleh banget untuk tanya-tanya kepada Wijayanto terkait kegiatan-kegiatan yang akan Wijayanto lakukan. Nah, ini teman-teman nih, kita lanjut ke tadi. Jadi memang sampai mengintegrasikan kegiatan PE sama organisasi gitu ya. Berarti memang tadi kendala tadi karena dalam kegiatan itu kan pasti gitu kan ada beberapa kendala-kendala yang mungkin dihadapi, tidak menutup kemungkinan ya Jaya kalau kendala ya. Nah, boleh nggak Wijayanto ceritakan kendala yang pernah Wijayanto alami dalam melaksanakan kegiatan PE? Mungkin selama melakukan kegiatan kendalanya tuh yang pertama pada kita dulu ya kendalanya. Iya betul. Kendala pada kita tuh masih suka grogi gitu, masih malu. Terus kendala terbesarnya tuh apa sih yang ingin kita bicarakan, apa sih yang ingin kita sosialisasikan, kadang bingung. Iya, kadang bingung juga. Terus kan kadang kurang materinya juga. Terus buat alat peraganya gitu. Selama sosialisasi Wijay juga sedikit minim sekali alat peraganya, mungkin cuma poster atau tulisan-tulisan dikit gitu. Mungkin buat alat peraga ataupun materi buat Wijay mah materi kurang gitu. Materi kurang, iya. Jadi memang mungkin bisa menjadi ibaratnya evaluasi buat kita gitu, tim maksudnya stakeholder dari mitra-mitra Duta Kespro di Kecamatan Bongas untuk lebih meningkatkan fasilitas ibaratnya KIE ya, ibaratnya alat-alat edukasi yang memang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para duta ataupun peer educator ya Jay. Karena memang PE itu memang para semangat ya sebenarnya Jay yang menyampaikan informasi itu. Nah, nih Wijayanto selama 5 tahun gitu loh jadi PE, apakah gini loh, kebanyakan gitu, bukan menyudutkan beberapa pihak atau bagaimana, kebanyakan remaja ketika ditunjuk oleh sekolahnya atau ibaratnya dia tidak dengan atas dasar kemauan sendiri menjadi PE, itu merasa terbebani akan perannya sebagai PE. Sedangkan Wijayanto 5 tahun jadi PE, apakah nggak merasa terbebani, Jay? Buat terbebani sih sungguh enggak ya, karena menurut Wijay jadi PE ini manfaatnya tuh banyak sekali teman-teman. Mulai dari kita nggak tahu apa-apa sampai sekarang tahu sih mana sih yang benar gitu, mana sih yang kita harus jauhi. Terus manfaatnya tuh banyak sekali, apalagi buat kita para pendidik atau para pelajar, manfaatnya tuh banyak sekali. Kayak contohnya kan jadi PE itu membahas tentang HIV, AIDS, narkoba. Nah, di pendidikan juga di pelajar pernah pada saat ulangan gitu ada soal-soal yang sulit tentang HIV, AIDS. Nah, kebetulan satu kelas nggak ada yang tahu apa sih HIV, AIDS. Terus gimana sih cara pencegahannya? Nah, kan Mija jadi PE, udah pelatihan gitu, tahu dong gimana pencegahannya, apa sih yang dapat menularkan. Itu tuh salah satu manfaat buat kita gitu. Jadi nggak sama sekali terbebani, malah kalau bisa walaupun sudah lulus kalau masih diizinkan boleh jadi PE. Boleh banget nih, boleh banget kalau mau ya. Iya, jadi memang kita punya ibaratnya karena semangat teman-teman yang sangat tinggi gitu loh jadi kita pengennya gitu para PE yang sudah lulus sekolah SMA pengennya tetap tergabung dengan kita, silaturahmi dengan kita dalam ibaratnya nanti kita mau mengadakan ini tuh
ngayalnya itu Jay, Iya. ngayalnya pengen bikin reuni PE gitu. Jadi Iya. jangan sekolahan aja yang Mm-mm. ada reuni akbar gitu, PE juga ada Harus reuni ada, akbar. Mbak. Iya. Karena memang dari tahun 2015, Iya. Mbak kan angkatan pertama nih. Mm-mm. 2015 sampai 2020 itu kan sudah 5 angkatan nih. Satu angkatan tuh kurang lebih ya 20 orang lah, 100 kan. Terus nih tahun 2021 itu kita akan melaksanakan kegiatan pelatihan PE untuk PE yang benar-benar baru. Artinya PE yang memang belum mendapatkan pelatihan gitu loh. Tapi memang terkendala dengan masa pandemi COVID-19. Jadi satu, kita nggak bisa milih sendiri. Nah. Atau gimana ya Jay? Maksudnya tuh Mbak tuh pengennya mereka mau sendiri, nggak mau Mbak tunjuk atau sekolah tunjuk atau bagaimana. Nah, gimana nih strateginya kira-kira Wijay? Ini tuh nyambung sama program utamanya Wijay. Wah, ini program utama nih. Ya, gimana? Boleh sharing ya? Ya, program utamanya Wijay itu ini tuh program dari dulu ya, udah 2 tahun mau dilaksanain tapi nggak jadi-jadi. Kenapa tuh? Terkendala sama pihak sekolah juga. Iya. Insya Allah tahun ini bisa dilaksanakan walaupun lewat daring juga. Iya, amin. Program utama itu jadi kan dari pihak yayasan juga kayak milih PE gitu. Iya, betul. Kita tuh seharusnya sebagai PE yang sudah terpilih, kita tuh harus lebih berperan aktif di sekolah. Jadi di sekolah juga PE tuh periodic quarter, misalnya dari SMK Bongas Wijay nih. Wijay nih di SMK Bongas kan lebih tahu gitu. Tadi kan Bang nggak tahu siapa sih yang mau jadi PE, ya kan? Karena kita kan nggak tahu gitu siapa yang pengen gitu, yang mau gitu kan. Seharusnya Wijay sebagai PE di sekolah tersebut memilih ataupun membuka buat mereka yang mau ikut serta ke kita sebagai PE. Jadi kita tuh kayak bukan buka cabang ya. Kita tuh melaksanakan perekrutan khusus buat sekolah tersebut, kayak bikin eskul khusus PE gitu. Jadi pengen bikin eskul, wah luar biasa. Kalau realisasi luar biasa. Forum kecil lah Mbak. Iya, forum ya. Iya, jadi kita ngerekrut siswa-siswa yang mau, terus alumni-alumni dari SMP juga kan sayang Mbak, udah ngelakuin pelatihan tapi pas lanjut SMA nggak dilanjutin kan sayang. Nah itu. Nah kita rekrut kembali, dijadiin satu, jadiin forum kecil, terus jadiin grup gitu. Kita share di situ kayak pelatihan PE, terus kasih informasi, terus share pengalaman juga, share gimana sih caranya sosialisasi yang benar itu, gimana sih caranya ini. Jadi nah dari situ kita nih tahu, oh anak ini tuh mau jadi PE. Nah setelah sudah tahu, kita tuh merekomendasikan kepada Yayasan Kusuma Bongas. Ini nih dari SMA, ini nih dari SMK, ini nih dari SMP. Wah, jadi, ini idenya sangat bagus banget. Mbak baru kepikiran jadinya. Mbak juga gini, kita kan ibaratnya di Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR Desa itu kan ada PIKR yang berbasis sekolah, ada PIKR yang berbasis masyarakat gitu. Kayaknya kalau di sekolah bikin forum, kalau ibaratnya kan kalau di SMP 1 sama SMP 2 punya UKS Center. Nah, kalau di tingkat SMA-nya kalau bikin eskul itu kayaknya cakep deh ini idenya. Semoga aja terrealisasi nih aja ya. Wah, ini ide sangat brilian sekali. Saya nggak kepikiran, Wijayanto kepikiran, hebat ya. Nah, tadi karena memang banyak sekali pengalaman yang sudah Wijayanto alami selama menjadi PE dan sekarang menjadi duta. Selama 5 tahun tentunya pasti ada pengalaman yang paling berkesan yang Wijayanto alami dari tahun 2015 sampai sekarang. Buat pengalaman terkesan Mbak? Ya, yang paling berkesan. Paling dikesan itu pada saat itu ya, kan tadi kan Wijay tuh gabungin antara periodic quarter sama organisasi. Jadi tuh pada saat itu Wijay tuh ikut lomba gitu Mbak. Ikut lomba. Terus di lomba itu tuh ada kayak lomba apa sih ya, seni gitu. Apa sih kemampuan kita tuh apa gitu. Nah dari saat itu Wijay tuh jadi perwakilan dari SMP. Nah peserta
satu-satunya peserta dari Indramayu bagian barat. Iya. Nah, lombanya tuh nggak jauh sih, cuma di Trisi, tapi buat pesertanya tuh banyak Mbak dari luar Indramayu. Iya, dari luar Indramayu. Banyak sekali lah. Nah, pada saat itu Wijaya itu maju di tengah-tengah lapangan, terus mensosialisasikan apa sih HIPS itu. Tahun berapa itu, kok nggak tahu ya? Tahun berapa tuh ya, SSC, nama lombanya tuh SSC Mbak. Pada saat Wijaya kelas 9. Kelas 9 SMP Iya, ya, berarti SMP. tahun 2016-2017an ya. Nah, Wijaya itu di situ sosialisasi HIV/AIDS, terus sama sosialisasi Dance for Life juga. Dance for Life. Sendirian berani Jai? Buat sosialisasinya sendirian, tapi Dance for Life berlima Mbak. Oh, berlima, ada Iya, temennya? Ada. Jadi memang sudah ibaratnya perannya Wijayanto, maksudnya pengalaman yang paling berkesannya itu karena memang dengan tempat yang baru, peserta yang memang juga bukan yang dikenal gitu. Iya. Wah, luar biasa banget ya Wijaya. Mbak nggak tahu loh itu Jai. Ya, dan ini Jai, apa namanya, gimana ya, tadi lanjut ke pelatihan PE. Nah, pelatihan PE tahun ini itu memang terkendala dengan pandemi COVID-19, makanya secara jumlah peserta pun nanti akan kita sesuaikan gitu loh. Makanya minta bantuannya nih sama Wijayanto gitu loh. Terus terkait atau sebagai duta Kespro gitu. Nanti ibaratnya direkrut ya teman-teman yang memang mau menjadi PE dan memang bersemangat, tidak ada paksaan dan sebagainya. Karena kalau dipaksa-paksa itu pasti nggak akan mau, dari susah. Dirinya susah nantinya. Dan nanti kalau Wijayanto ini otomatis dia akan menjadi salah satu narasumber atau bintang tamu di pelatihan PE Jai. Jadi Wijayanto yang nantinya akan memberikan sharing seperti ini kepada teman-teman yang baru, supaya teman-teman yang baru itu sadar bahwa, bukan sadar ya, tertarik gitu loh untuk menjadi PE, dan ibaratnya jangan menempatkan peran sebagai PE ini sebagai beban ya Jai. Nah itu makanya Mbak juga ini kalau seandainya pelatihan PE akan dilaksanakan bulan Februari Jai, rencananya bulan Februari. Dan Wijayanto nih bersedia nggak kalau seandainya dijadikan sebagai narasumber gitu? Emang salah satu tugas dari duta juga harus gitu ya Mbak. Jadi insya Allah siap. Wah, luar biasa nih. Oke nih, Wijayanto, omong-omong soal tadi akan ada training untuk PE yang baru. Nah ini boleh nggak nih berikan kesan dan pesannya Wijayanto untuk PE yang baru, calon PE yang baru, mungkin mereka akan lihat nih ya. Buat kesannya buat yang baru nih ya, tetap semangat, terus tanamkan dari diri kalian tuh, kita tuh harus bisa gitu. Jangan, intinya melawan rasa malas itu susah Mbak. Jadi dari diri kita dulu, kita harus mau, kita harus bisa, kita harus yakin, kita harus mampu bahwa kita tuh bisa melakukan hal ini. Buat kesannya. Terus buat pesannya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Jadi apa yang kita lakukan pada hari ini harus lebih baik. Kemarin tuh kita tuh harus melakukan hal yang lebih baik dari hari ini gitu maksudnya. Iya betul. Jadi memang hari ini tuh jadi contoh untuk hari esok lah. Dan seterusnya. Ya harus lebih baik daripada hari ini intinya ya. Menjadi lebih baik itu memang harus ada niatan dari diri sendiri ya Jaya. Nah ini teman-teman, di sini diingatkan kembali kepada para sobat repro yang masih menonton, jangan lupa share siaran Bongas Ngerumpi hari ini dan tag 5 orang teman supaya lebih banyak lagi yang menonton siaran Bongas Ngerumpi hari ini. Dan di akhir sesi nanti kita akan ada pertanyaan kuis untuk para penonton yang beruntung bisa menjawab pertanyaan dari narasumber kita hari ini dengan cepat dan tepat. Dan juga nanti akan dipilih penonton interaktif yang aktif selama siaran berlangsung. Jadi teman-teman yang sedang menonton itu boleh banget untuk bertanya kepada Wijayanto selaku Duta Kespro Putra Kecamatan Bongas tahun 2020. Nah ini Jai,
ngomong-ngomong soal pelatihan PE, Wijayanto masih ingat nggak nih materi-materi yang Wijayanto terima selama pelatihan PE? Atau Wijayanto punya saran nggak gitu? Materi apa sih yang harusnya dikasih sama PE gitu? Buat materi yang Wijay terima pas pelatihan tuh lumayan banyak sih kan. Mm-mm. Dikasih buku juga sama buku Iya, tebal tuh. iya. Di dalamnya tuh terkait dengan HIV/AIDS, Mm-mm. terus gender juga ada, Mm-mm. nafsa, Iya. problematika remaja, Mm-mm. pacaran juga ada Mbak, Iya. pacaran sehat. Iya. Nah, gini, Mbak tuh pengen tahun ini banyak sekali perubahan gitu karena memang PE ini Mbak harapkan semakin kuat dan semakin ibaratnya ilmunya itu lebih banyak dibandingkan gitu PE-PE yang ini karena memang eh, ini masa pandemi COVID-19 teman-teman PE calon PE yang baru ini harus memiliki keterampilan dalam komunikasi media sosial. Iya. Jadi memang karena semuanya secara daring, kalau PE yang lama itu belum ada pelatihan komunikasi media sosial. Iya. Tahun ini rencananya akan diberikan pelatihan komunikasi media sosial. Nah, ada nggak materi lain yang mungkin menjadi saran Wijayanto untuk disampaikan pada saat pelatihan PE, Wijay? Mungkin materi menurut Wijay sih ya Mbak, materi agar lebih percaya diri gitu. Gimana sih biar percaya diri tampil di depan terus memberikan materi. Mungkin materinya tuh menimbulkan rasa percaya diri pada diri kita. Iya, berarti meningkatkan Iya, meningkatkan kepercayaan diri ya berarti. Nah, oke, untuk sarannya akan Mbak tampung ya, Jay. Terima kasih sekali nih Wijayanto sudah mau memberikan sarannya nih. Jadi nanti pas pelatihan PE itu akan diundang beberapa perwakilan dari sekolah-sekolah di Kecamatan Bongas yang memang nanti perwakilannya akan diidentifikasi karena kemauan, atas dasar kemauan dan semangatnya gitu. Dan memang karena masa pandemi COVID-19 kita masih sedikit kesulitan untuk mencari tempat yang cocok, Jay, karena tempatnya pun harus sesuai dengan standar protokol kesehatan gitu loh. Harus yang luas, harus jaga jarak, harus ya itulah pokoknya harus ibaratnya sesuai dengan protokol kesehatan karena Indramayu saat ini zona merah kembali ya. Dan nanti penting juga kayaknya untuk pencegahan COVID ya, Jay. Jadi nanti akan juga diberikan materi tentang pencegahan COVID-19. Tentunya kita juga akan bekerja sama dengan stakeholder terkait gitu loh. Nah, nih Jay, kita sudah saatnya kuis teman-teman. Wijayanto sudah siapkan? Sudah. Oke. Nah, teman-teman, sekali lagi nih sebelum kami mulai sesi kuis, teman-teman yang saat ini sedang menonton silahkan untuk mengisi daftar hadir dengan menyatakan hadir di kolom komentar. Kemudian jangan lupa share siaran Bongas Ngerumpi hari ini supaya lebih banyak lagi yang menonton. Kemudian juga tag 5 orang teman untuk untuk menonton siaran hari ini. Dan di akhir sesi ini kita akan ada pertanyaan kuis berhadiah pulsa senilai Rp25.000 untuk 3 orang penonton yang bisa menjawab pertanyaan dari narasumber dengan cepat dan tepat. Oke, untuk pertanyaan yang pertama boleh Jay sampaikan. Langsung nih Mbak. Ya, pertanyaan satu aja dulu. Satu-satu. Oke, silakan Jay. Berapa lama Wijay jadi peer educator? Oke, pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama Wijayanto menjadi peer educator? Ya, silahkan dijawab. Kita memiliki waktu 3 menit untuk pertanyaan yang pertama. Nah, sambil nungguin yang jawab nih Jay, Mbak itu sebenarnya gini, selama masa pandemi COVID-19 kita dari berarti bulan Maret ya? Iya. Bulan Maret 2020 sampai saat ini belum ada kegiatan-kegiatan yang memang bersifat tatap muka dan secara langsung menjangkau remaja-remaja gitu loh. Berarti memang sistem pembelajaran di sekolah itu
daring. Ya, daring dengan menggunakan Classroom dan grup WhatsApp. Classroom dan grup WhatsApp. Dan memang selanjutnya itu kalau Classroom, berarti kalau Classroom tuh hanya sebatas apa ya, bisa diketahui atau diakses oleh anggota kelas aja, Iya. atau satu angkatan masuk gitu, Jay? Buat Classroom tuh ada batasnya mungkin, Mbak. Oh, ada batasnya. Iya. Terus masing-masing beda-beda sih ya, masing-masing guru tuh ya. Oke, berarti memang untuk saat ini tuh yang Wijayanto tadi katakan bahwa di sekarang itu Facebook malah buka sebentar keluar, Iya. malah lebih sering di WhatsApp berarti mainnya ya. Nah, ini sudah ada yang menjawab nih dari Zahranimun. 5 tahun jawabannya, Jay. Bener nggak? Bener nggak ya? Bener nggak nih? 5 Bener banget, tahun. Mbak. Bener banget. Ya, selamat kepada Zahranimun telah menjawab pertanyaan kuis yang pertama dan berhak mendapatkan pulsa senilai Rp25.000 dari kami Bongas Ngerumpi. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Boleh, Jay, disampaikan. Pertanyaan kedua jangan yang sulit-sulitnya, Mbak ya. Yang Ya. biasa aja. Ya, yang biasa aja, takutnya nggak bisa dijawab. Iya. Nah, Wijay kan jadi itu tuh udah 5 tahun. Ya kan, jadi PE tuh udah 5 tahun. Iya. Nah, apa sih kepanjangan dari PE itu? Wah, aduh. Pertanyaan yang kedua. Wijayanto kan sudah 5 tahun nih jadi PE katanya. Nah, apa sih kepanjangan dari PE? Ini padahal operatornya udah ada yang ini ya. Iya, Mbak. Gampang banget Biar nih. lebih jeli gitu Mbak Iya. jawabnya. Duh, kayaknya ini kalau saya yang nonton dari tadi bakalan Langsung gercep gitu. gercep ya. Jadi kemana nih temannya Wijayanto nih? Oke, apa kepanjangan dari PE? Waktunya kita mulai dari sekarang, 3 menit aja ya. Nah, dilanjut nih. Tadi classroom itu gurunya masing-masing beda. Iya. Karena satu guru punya classroom sendiri. Tapi apakah semua guru pakai classroom, Jay? Semua guru pakai Classroom, Mbak. Sekarang Jadi ya setiap pelajaran itu pasti ada classroomnya gitu. Satu Classroom. pelajaran satu classroom, satu pelajaran satu classroom. Nah, terus nih, kalau seandainya tadi pakai classroom, kalau WhatsApp, Jay? Kalau WhatsApp itu apakah contoh nih, WhatsApp kan biasanya adanya grup kelas gitu. Apa sekarang dibikin kayak grup matematika? Iya, Mbak. Jadi Sekarang dari kayak gitu. satu grup kelas gitu ya. Iya. Grup MIPA 1 gitu. Iya. Diubah lagi bercabang, Mbak. Jadi setiap satu mata pelajaran satu grup, Mbak. Astagfirullahaladzim. Jadi tuh ada Berapa grup jadi? A, grup B, grup C. Kan SMK mah kan ada mata pelajaran biasa sama produktif gitu. Iya, Mbak. iya, betul. Jadi tuh banyak banget grupnya, Mbak. Ya Grup Allah. produktif ada ya tentang produktif lah. Jadi kalau seandainya Mbak bikin grup lagi, nambah banyakin grup ya jadi sekarang. Nah, kira-kira aja yang paling efektif? Menurut Wijay sih antara Classroom sama WA, Mbak. Iya, classroom sama Menurut WA. Wijay sebagai siswa sih lebih efektif lewat WhatsApp, Mbak. Karena Classroom itu dilihat dari notifnya aja, kita tuh siswa tuh nggak mau gitu mencet notif dari Classroom. Apaan sih notif dari Classroom itu? Sedangkan kalau notif dari WhatsApp, wih langsung dong gercep kalau notif dari WhatsApp. Gercep ya. Iya. Aduh, soalnya takutnya ada chat dari pasangan gitu ya, ada pacar atau dari si A si B yang kita tunggu-tunggu chatnya gitu Iya, kan. Mbak. Nggak taunya grup kelas lagi. Materi lagi, Mbak. Jadi memang grup WhatsApp dan metodenya dibuka gitu, maksudnya grupnya tuh apakah hanya gurunya aja yang boleh ngirim pesan? Atau dibuka berarti itu bebas sampai jam 1 malam boleh Mbak. boleh kirim chat. Wah ini Iya. Itu pengalaman nih, Mbak. Ada Iya, Mbak iya. satu guru, nggak mau nyebutin namanya, Mbak. ya nggak apa-apa, rahasia. Malam-malam gitu. Wijay juga belum tidur sekitar jam 12 lewat berapa, hampir jam 1 ada notif dari guru di grup WhatsApp, terus ngirimin tugas gitu, Mbak. Iya. Ini jam segini ngirimin tugas, ya Allah guru, apa nggak bisa buat besok lagi gitu. Gabut banget Mbak gurunya, ya semangat banget, aduh. Ada guru Ada, begini. Mbak. Ya ampun,
gurunya ini sangat-sangat luar biasa ya. Malam-malam ngasih tugas Iya. lagi. Ini anak-anaknya belum tidur. Kadang dikasih deadline-nya enggak. Maksudnya contoh nih tugas pagi, ini Iya. dikasih jam 8, deadline jam 10 malam contoh. Ada kayak gitu nggak guru? Untuk belum. tugas? Belum Iya. ada yang seperti itu. Tapi kalau yang ngirimin tugas di atas jam 10 malam ada. Ada. Ini kayaknya gurunya jomblo di Iya. gabut ya. Nah ini untuk Kak Zahra Nimun katanya kita only jawab maning belimin. Aduh untuk Kak Zahra Nimun ya, karena sudah berhasil memenangkan kuis yang pertama, tidak boleh jawab lagi dong. Kasih kesempatan untuk para sobat repro yang lainnya ya. Nih para sobat repro, diulang lagi pertanyaan yang kedua. Ya Jai, tadi tuh apa sih kepanjangan dari peer educator? Kebalik. Udah dikasih tahu jawabannya. Udahlah dihapusin aja deh. Iya. Gimana sih keceplosan lagi dikasih tahu jawabannya. Harusnya. Aduh, ini mangu ini. Oke, teman-teman, jadi untuk pertanyaan yang kedua itu dihanguskan karena hostnya yang jawab. Ini gimana ya ampun. Oke, jadi memang untuk pertanyaan yang kedua dihanguskan sama gue, Jai. Maaf ya. Iya. Banyak keceplosan, Jai. Ya ampun. Udah dihangus pertanyaan yang kedua. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Gimana sih nih host? Ayo Jai, pertanyaan yang ketiga. Mungkin Bang Git boleh menambahkan dari Bang Git? Oh, dari Bang Git Iya. aja. Oke, untuk pertanyaan ketiga katanya dibuat oleh host aja katanya. Iya. Wah, ini luar biasa banget ya. Tadi udah bak ceplosan pertanyaan jawaban nomor 2. Gimana? Aduh. Tadi kelihatan Pak Operator mukanya. Ampun dah. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga agak susah ya, Jay. Apa ya? Halo Maulana, baru hadir itu Mbak. Oh, ini dari Maulana Ramadan. Halo katanya. Baru hadir ya? Iya. Ini kayaknya baru santai ya. Tadi habis nongkrong dulu atau lagi habis belajar Iya. ya, kayaknya ngerjain tugas. Ya siapa tahu kan nanti malam-malam guru-guru ada yang ngasih tugas gitu jam 10 malam. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, apa ya pertanyaannya? Terkait apa ya? Pertanyaan keduanya diganti katanya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, ya. Tadi ini kayaknya susah ya Jay, kalau misalnya pertanyaan soal rencana. Susah ya? Susah Mbak. Susah. Ya udahlah, pertanyaannya yang gampang aja. Siapa nama narasumber kita hari ini? Ya, sebutkan namanya, sebutkan asal sekolahnya, dan sebutkan kelas berapa. Ya udah, itu aja sih. Nama, kelas, sama asal sekolah. Asal sekolah. Oke, sebutkan nama, kelas, asal sekolah, narasumber Bongas Ngerumpi hari ini. Dimulai dari sekarang. Ya, ayo. Jangan sampai keceplosan lagi hostnya. Host gimana sih? Siapa? Siapa? Ya. Iya, jawab. Maulana, kita ada pertanyaan kuis. Ini sudah di sesi kuis nih. Tadi hostnya keceplosan soalnya. Ya, jawabannya udah dikasih tahu. Oke. Oke, Jai, tadi Ya, nama narasumber. ya, nama narasumber, kelas berapa, dan asal sekolahnya. Oke, tadi grup WhatsApp dibuka secara, maksudnya boleh gitu, semua anggota grup boleh ngirim pesan. Nah, biasanya guru tuh ngasih materinya berbentuk apa, Jay? Biasanya ada yang ngirim link gitu Mbak. Oh, link. Iya. Terus ada dokumen juga, biasanya lebih banyak sih dokumen. Dokumennya tuh Bentuk. maksudnya bentuknya apakah Word, apakah Excel atau PowerPoint? Lebih sering sih Word. Iya. Itu anak-anak pada baca nggak ya, Jay, kira-kira? Kalau di WhatsApp, walaupun dilihat Maksudnya tuh akan, materinya. iya. Walaupun mungkin
ada yang baca tapi ada yang enggak, tapi lebih pasti dilihat gitu Mbak. Mm-mm. Kalau di WhatsApp, sedangkan di Classroom nggak sama sekali dilihat sih Wijay sendiri, Iya. heeh. Wijay sendiri juga. Ya berarti memang apa namanya, kalau seandainya ini apa, kalau seandainya kita gitu ngirim contoh, Mbak Anggi juga kan punya gitu kan, maksudnya kayak kita di sini kan ada grup PE, Iya. grup kayak kader-kader kita kayak CL dari komunitas, CL Putri yang perempuannya, terus ada yang grup guru, ada grup apa lagi, Motekar, ada grup apa gitu, banyak kan. Itu kayaknya kalau kitanya ibaratnya sekarang kan semuanya banyak grup ya Jay. Kayaknya mungkin akan tenggelam kalau misalnya nggak menarik ya Jay. Iya Mbak. Nah kira-kira nih yang menarik itu yang kayak gimana sih Jay? Grup yang menarik. Bukan boleh grup yang menarik dulu boleh. Buat grup itu menarik tuh kita tuh setiap hari tuh aktif gitu, kayak adminnya ataupun pesertanya tuh sehari aja kalau nggak aktif, nggak ada chat, pasti tenggelamnya tuh jauh banget Mbak. Karena kan banyak sekali grup-grup. Iya. Jadi kayak admin ataupun peserta lainnya tuh memancing anggota-anggota lain buat aktif atau buat keluar dari grup tersebut. Kayak misalnya kita ngajakin diskusi, ngajakin ini nih ada pembahasan, yuk kita bahas bareng-bareng gitu. Iya. Walaupun ada yang males, ada yang mau, tapi kita tuh kalau di grup pertama tuh malas ya Mbak, ada Iya. pembahasan. Iya betul, malas Oke nih, biasanya. masih 1-2 chatnya, masih di scroll gitu, nyari chat dari dia. Iya betul. Ya Terus kalau chatnya udah banyak Mbak, pasti tangan tuh tergerak sendiri Mbak mencet grup itu. Ini nih pesannya banyak banget, bahas apa sih gitu. Iya. Kan pasti kita tuh masuk di grup, oh bahas tentang ini, lagi diskusi. Nah, terus tuh kita tuh pasti tergerak Mbak ikut diskusi tersebut. Jadi intinya kita tuh harus aktif gitu dalam grup itu. Oh berarti harus setiap hari ada Iya. chat minimal 1 gitu ya? Iya, walaupun cuman 1 chat. Ya. Terus nih tadi kan jenis materi yang disampaikan kan ada file, maksudnya ada file, ada link gitu. Iya. Menurut Wijayanto apakah gitu loh, apa ya, anak-anak tuh lebih senangnya gitu kalau link dia bakal ngeklik ngakses nggak gitu loh. Mbak tuh mikirnya kalau Mbak ngirim link mereka akses nggak ya, atau kalau ngirim PowerPoint mereka baca nggak ya, atau lebih yang kayak gimana ya, apa sih yang kayak contoh foto gitu kan langsung dilihat, apakah harus kayak gitu aja bentuknya? Iya Mbak, mungkinan foto atau video Foto tentang pembahasan gitu. Kalau link kan ada prosesnya gitu, masuk ini dulu, masuk ini, mungkin Iya. buat link ada yang ya masuk, ada yang enggak gitu. Kalau foto kan di WhatsApp langsung ke download atau langsung masuk gitu, langsung kita tuh langsung bisa lihat gitu. Mungkin foto atau video ya, yang langsung bisa di download dan memang langsung bisa dilihat. Nah ini dia, sudah ada yang menjawab pertanyaan yang kedua, itu dari Maulana Ramadan, nama Wijayanto, kelas 12 X11. Tahu ya. Asal sekolah SMK N1 Bongas. Betul? Betul. Oke, kata narasumber betul dan kata host juga betul. Jadi selamat untuk Maulana Ramadan telah memenangkan kuis yang ketiga. Ini kuis yang ketiga ya. Kuis yang ketiga dengan cepat dan tepat dan berhak mendapatkan pulsa senilai Rp25.000. Oke. Nah teman-teman, nanti kita akan ada pengumuman untuk penonton interaktif selama siaran Bongas Ngerumpi hari ini berlangsung. Nah sebelum kita ke penutupan ya, ini Bang Git mau tanya dulu nih, bagaimana perasaannya Jai diundang menjadi narasumber Bongas Ngerumpi? Ini sebenarnya Bongas Ngerumpi perdana di tahun 2021 mengundang narasumber. Karena sebelumnya ya kita ada beberapa kondisi-kondisi yang mengharuskan Bongas Ngerumpi itu absen di setiap hari Jumatnya dan kita ganti dengan kuis gitu. Gimana Jai? Yang pasti sih deg-degan ya Mbak. Deg-degan gitu, masih ada rasa grogi juga. Iya, kenapa tuh? Padahal tiap hari. Biasanya tuh kita yang mantengin gitu Mbak. Biasanya kita yang lihat, ini sekarang kita yang ada di sini gitu. Emang jadi, beda ya Jai? Beda Mbak. Beda. Iya. Agak gimana ya dilihat gitu. Terus menurut Wijayanto nih lebih enak
secara langsung tatap muka atau kayak gini? Kayak gini sih Mbak, lebih ada apa ya, suasananya tuh lebih enak gitu. Kalau bicara-bicara kan kalau lewat atau kita lihat apa live atau siaran langsung kan pasti ada jeda ataupun Delay ya, iya, ada delay. gangguan sinyal dan lain sebagainya. Jadi memang tatap muka lebih efektif Hmm, gitu. Memang kalau secara komunikasi itu komunikasi yang paling baik adalah pertemuan ya. Iya Mbak. Iya. Oke, nah teman-teman, kita sudah berada di ujung sesi hari ini siaran Bongas Ngerumpi. Tadi juga sudah kita ngobrol banyak hal, visi misi serta rencana-rencana kegiatan dan mimpi-mimpi Duta Kespro Putra kita Wijayanto dari SMK Negeri 1 Bongas itu sangat luar biasa. Semoga terrealisasi ya Jai. Dalam siaran Bongas Ngerumpi ini juga akan didokumentasikan serta akan disampaikan sarannya, tadi evaluasi dan lain sebagainya akan kita sampaikan, akan kita tampung sebagai bahan kita untuk lebih baik lagi gitu loh. Jadi memang saling bermitra, saling bekerja sama ya Jaya. Oke, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Wijayanto selaku narasumber hari ini. Terima kasih ya Jai sudah mau datang ke Bongas Ngerumpi, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada para penonton siaran Bongas Ngerumpi hari ini yang setia sampai akhir sesi. Dan selamat kepada para pemenang kuis tadi ya. Yang pertama ada Zahrani Mun, yang kedua ada Maulana Ramadan. Oke, dan untuk para penonton yang belum mendapatkan kuis gitu, jangan ya. Kata Ricky katanya aku baru nonton udah selesai aja. Aduh, ini kayaknya Ricky habis tidur siang kayaknya. Baru buka handphone atau lagi habis ngerjain tugas kayaknya ya. Oke, ini Ricky, kita akan ketemu di siaran Bongas Ngerumpi di minggu depan ya, di bulan Februari, karena kita akan mengundang Duta Kespro Putri Kecamatan Bongas tahun 2020. Ini putranya, nanti putrinya akan kita undang di siaran Bongas Ngerumpi selanjutnya. Harapannya semoga pandemi cepat berakhir ya, amin. Supaya kita bisa melaksanakan kegiatan secara tatap muka. Kata Ricky habis nugas Mbak. Iya. Wah, ini rajin banget Ricky. Habis nugas langsung cek handphone, langsung nonton siaran Bongas Ngerumpi yang banyak informasinya, keren banget. Mantap lah udah. Semangat ya Ricky dan para sobat repro serta remaja yang memang saat ini masih berjuang untuk belajar daring dan mendapatkan nilai yang bagus melalui daring. Iya. Walaupun daring banyak gangguan. Iya benar Pak. Oke, dan mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Maaf ya Jai. Tadi Mbak Anggi keceplosan. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perilaku kami ya. Selama siaran berlangsung, jangan sampai teman-teman, ibaratnya pesan hari ini atau kesan hari ini yang saya tangkap, saya simpulkan adalah bahwa memang segala sesuatu yang berhubungan dengan kita itu keputusannya juga ada pada diri kita sendiri. Dan memang terkait kegiatan positif, mau berorganisasi dan lain sebagainya, mengikuti kegiatan yang ibaratnya sifatnya meningkatkan pengetahuan dan sebagainya, itu adalah ada niatan dari diri sendiri ya Jaya gitu. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para penonton siaran Bongas Ngerumpi. Sampai jumpa di siaran Bongas Ngerumpi selanjutnya, dan jangan lupa Bongas Ngerumpi hadir setiap hari Jumat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.